Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, ada dua yang akan dibahas. Yang pertama ialah mad lazim harfi musbah, dan yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim harfi musbah yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran yang mesti dibaca panjang, 6 harkat. Mad lazim harfi musbah memiliki 8 huruf. Yang pertama adalah huruf nun, yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf shod, yang keempat adalah huruf ain, yang kelima adalah huruf sin, yang keenam adalah huruf lam, yang ketujuh adalah huruf kaf, dan yang kedelapan adalah huruf mim. Dan yang kedua ialah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran yang mesti dibaca panjang, 2 harkat. Mad lazim mukhaffaf harfi memiliki 5 huruf. Yang pertama adalah huruf ha, yang kedua adalah huruf ya, yang ketiga adalah huruf to, yang keempat adalah huruf ha, dan yang kelima adalah huruf ro. Dan untuk mengetahui mad lazim harfi musbah, saya tandai dengan anak panah yang berwarna merah. Dan untuk mengetahui mad lazim mukhaffaf harfi, saya tandai dengan anak panah yang berwarna biru. Dan huruf-huruf tersebut dibaca menurut nama asal dari masing-masing huruf. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, saya bacakan contoh-contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Pada permulaan surat Al-Baqarah ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal.
Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Berikutnya pada permulaan surat Al-Imran ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian pada permulaan surat Al-A'raf ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf shod ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian pada permulaan surat Yusuf ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian pada permulaan surat Hud ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian pada permulaan surat Yusuf ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian pada permulaan surat Ar-Ra'd ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musba yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang
2 harakat. Kemudian pada permulaan surat Ibrahim ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Kemudian ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dan berikutnya pada permulaan surat Al-Hijr ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Maryam ada huruf kaf dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Kemudian ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan kemudian ada huruf ain dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Kemudian ada huruf shad dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Toha ada huruf to yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan kemudian ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Berikutnya pada permulaan surat Asy-Syu'ara ada huruf to yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf sin dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid.
huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat An-Naml ada huruf to yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan berikutnya ada huruf sin dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Berikutnya pada permulaan surat Al-Qasas ada huruf to yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian ada huruf sin dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Al-Ankabut ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Berikutnya pada permulaan surat Ar-Rum ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Berikutnya, pada permulaan surat Luqman, ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid, ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat As-Sajdah ada huruf lam dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Kemudian masih pada huruf mim yang bertasdid, ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Yasin ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian ada huruf sin ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Shad ada huruf Shad dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Ghafir ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Fussilat ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan berikutnya pada permulaan surat Asy-Syura ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harkat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf ain dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf sin ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harkat. Kemudian ada huruf qaf dan ditandai
dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Az-Zukhruf ada huruf H yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dan berikutnya pada permulaan surat Ad-Duhon ada huruf H yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Berikutnya pada permulaan surat Al-Jathiyah ada huruf H yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Al-Ahqaf ada huruf H yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi yang harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf mim dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Qaf ada huruf Qaf dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan berikutnya pada permulaan surat Al-Qalam ada huruf nun dan ditandai dengan alis yang tebal. Ini dinamakan mad lazim harfi musbah yang harus dibaca panjang 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.